Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tiga staf khusus, staf ahli, tenaga ahli yang sama-sama kita muliakan, para tokoh agama, wabil khusus kepada para kiai, para asatidzah yang juga ikut menyaksikan acara ini secara online, hadirin hadirat, pejuang-pejuang yang menggunakan baju santri, pondok pesantren, yang memompahkan energi spiritual yang amat kuat, yang amat positif kepada segenap warga bangsa Indonesia untuk memproteksi kembalinya para penjajah, baik Jepang maupun Belanda, untuk kembali menancapkan kuku penjajahannya di bumi tercinta Indonesia ini. Selawat dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan kita semuanya. Bapak Ibu, para hadirin, dan juga segenap para santri santriwati di seluruh Indonesia yang juga ikut serta menyaksikan upacara ini. Kita sangat berbangga dan bersyukur pemerintah Republik Indonesia hadir untuk memberikan apresiasi kepada pondok pesantren yang terbukti dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pondok pesantren. Dan kita juga menyaksikan apresiasi yang sangat penting untuk kita semuanya, keluarnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 untuk memberikan dana abadi kepada pondok pesantren. Dan insya Allah, mudah-mudahan dalam waktu singkat ini, kita akan menyaksikan mana pondok pesantren yang tadinya hanya dipayungi oleh direktur dan akan menjadi Direktorat Jenderal. Mohon doanya kita semuanya, wabil khusus Pak Wakil Menteri Agama telah berusaha untuk memperjuangkan sesegera mungkin, dan mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo memberikan hadiah pada hari santri ini dalam bentuk penandatanganan tentang Kepres Dirjen ini, dan insya Allah ini adalah tentu hal yang sangat membahagiakan untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lebih lanjut untuk menyampaikan, semuanya menundukkan kepala sejenak, seraya kita mendoakan santri pondok pesantren Al-Khazini yang baru saja menimpa beberapa waktu yang lalu 67 korban meninggal dunia, dan beberapa diantaranya masih sedang dirawat di rumah sakit. Kita doakan semoga semuanya insya Allah menjemput kita di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala di sana. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, kontribusi pesantren terhadap keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara republik tidak perlu kita ingkari. Semenjak abad ke-14, bahkan satu sumber menyebutkan semenjak abad ke-13, adil dan beradab. Kata beradab di sini betul-betul sangat mengesankan. Kita mendengarkan komentar-komentar para turis, para sahabat rela mengorbankan nyawanya demi untuk perjuangan Rasulullah. Para sahabat rela mempertaruhkan semuanya demi keselamatan Rasulullah. Lihatlah Abu Bakar dan lihatlah Sayyidina Ali. Begitu kuat mempertaruhkan nyawanya demi untuk keselamatan Rasulullah Muhammad SAW.
Jadi kesantunan publik yang dilakukan Allah Muhammad SAW. Jadi kesantunan publik yang dilakukan seorang santri untuk menjadi contoh di dalam masyarakat, berkomunikasi dengan para senior, orang tua, wa qul lahuma qawlan karima, berkomunikasi dengan orang-orang yang perlu mendapatkan kasih sayang, wa qul lahum qawlan ma'rufa, berkomunikasi kepada sesuatu yang membutuhkan data yang valid, wa qul lahum qawlan sadida, katakanlah dengan data-data yang valid. Dan juga bahkan berkomunikasi dengan orang-orang yang sekeras apapun, termasuk Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala menasihati ya Nabi Musa dengan adiknya untuk menggunakan kata-kata wa qul lahum qawlan layyinan. Katakanlah dengan bahasa yang santun kepada Fir'aun. Jadi orang seperti Fir'aun pun juga Allah tetap menganjurkan kita untuk tetap respect. Inilah tradisi pondok pesantren. Namun demikian juga kita tetap mempunyai batas-batas tertentu. Karena dalam ayat pun juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad dan Rasulullah asyidda walal kuffar ruhamau bainahum. Tegas terhadap orang kafir tetapi penuh kasih sayang dengan yang antara satu sama lainnya. Bapak Ibu sekalian, kita sangat bersyukur Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, kita lihat sekarang ini satu persatu bermunculan negara gagal. Ada negara-negara tertentu sekarang ini Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tidak bisa lagi nyala listriknya sepanjang hari, hanya nyalanya di malam hari. Tidak sanggup untuk membiayai listriknya nyala 24 jam. Ada negara yang hanya mampu membiayai separuh dari gaji pegawai negerinya karena krisis ekonomi di tempat itu. Bahkan ada kesulitan untuk mendapatkan makanan pokok, terpaksa harus disubsidi oleh PBB. Tetapi dalam situasi seperti ini, Presiden Prabowo sepertinya menampilkan sesuatu yang sangat kontras. Kita kenal apa yang disebut dengan sekolah rakyat. Masyarakat yang tidak bisa mengakses pendidikan diberikan sekolah yang sangat istimewa dalam bentuk sekolah rakyat. Belum lagi sekolah Garuda, anak-anak kita yang memenuhi persyaratan yang internasional tapi tidak punya kesanggupan untuk mengakses pendidikan luar negeri yang hebat, maka itu didirikanlah sekolah Garuda, krisis ekonomi. Tetapi alhamdulillah Bapak Presiden kita memberikan makanan gizi yang gratis kepada seluruh anak-anak didik kita. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, maka seluruh anak-anak kita bisa menikmati makanan gratis yang bergizi itu. Belum lagi tahu bahwa tidak pernah terjadi dalam sejarah Indonesia pemeriksaan kesehatan gratis. Ini hanya terjadi di bawah pemerintahan Presiden kita, Bapak Prabowo. Ditambah lagi dengan pengobatan gratis dilakukan oleh negara yang dibawa kepemimpinan Bapak Prabowo. Sehingga insya Allah ke depan bangsa Indonesia itu akan semakin diperhitungkan dalam dunia internasional. Belum lagi Bapak Ibu sekalian, pernyataan-pernyataan yang paling baik terhadap keberadaan Palestina sekarang ini yang alhamdulillah masyarakatnya sudah mulai bertepuk tangan karena mereka sudah mulai terbebas dari berbagai macam ancaman. Untuk itu santri, pimpinan pondok pesantren, ya, pada kesempatan ini kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah memikirkan sesuatu yang mungkin sebagian kita luput terhadapnya. Dan kita doakan semoga beliau insya Allah sehat walafiat tetap pemimpin bangsa kita ke depan dan mengangkat martabat dan marwah bangsa Indonesia lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Terakhir kami ingin sampaikan